Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Yasmin, berjumpa lagi dengan kami dalam acara Ramadan Sehat. Saya Istianatul, apoteker di Rumah Sakit Yasmin. Hari ini akan sharing tentang cara penggunaan obat bagi muslim selama puasa di bulan Ramadan. Obat merupakan sarana ataupun ikhtiar kita untuk mencapai kesembuhan. Nah, selama bulan puasa, bukan semua obat tidak boleh digunakan, karena masih ada beberapa jenis obat yang masih bisa kita gunakan selama puasa dan tidak membatalkan puasa kita. Apa saja obat-obat tersebut? Setidaknya ada 7 obat yang tidak membatalkan puasa kita. Yang pertama, ada obat-obat yang dioleskan, contohnya ada krim, salep, maupun obat-obat yang penggunaannya dengan cara ditempel seperti koyok maupun obat demam yang cara penggunaannya dengan ditempel di dahi. Kemudian yang kedua ada obat kumur. Ini juga tidak membatalkan puasa kita asalkan tidak kita telan secara sengaja ya sahabat. Kemudian yang ketiga ada obat-obat yang cara penggunaannya dengan disuntikkan, contohnya ada obat lambung, ada obat anti nyeri. Asalkan bukan nutrisi ataupun makanan, maka obat tersebut tidak membatalkan puasa kita. Kemudian yang keempat ada obat tetes, baik tetes mata maupun tetes telinga. Jenis obat ini juga tidak membatalkan puasa kita. Kemudian yang kelima yaitu ada obat yang dimasukkan ke dalam anus, contohnya yaitu obat untuk basir dan obat untuk ambeien, juga obat untuk sembelit. Obat ini tidak membatalkan puasa. Selanjutnya ada obat vaginal, yaitu contohnya obat ovula, itu juga tidak membatalkan puasa. Gunanya ada yang untuk sebagai anti jamur. Berikutnya yang keenam, bagi pasien asma biasanya mendapatkan obat inhalasi atau obat inhaler yang cara penggunaannya dengan dihisap atau dihirup, obatnya masuk ke dalam paru-paru, itu juga tidak membatalkan puasa. Yang terakhir ada obat yang cara penggunaannya dengan ditaruh di bawah lidah, contohnya nitrogliserin atau isosorbit dinitrat. Bagi pasien-pasien jantung itu juga tidak membatalkan puasa. Mengapa obat ini tidak membatalkan puasa? Karena obat tersebut tidak melalui saluran pencernaan. Nah, jadi obat ini aman ya dan tidak membatalkan puasa kita. Kemudian saat puasa, jam makan kita berubah. Yang awalnya dalam 24 jam kita minum obat setiap 6 jam sekali, setiap 8 jam sekali, dan setiap 12 jam sekali. Sementara saat puasa kita hanya memiliki jendela makan sekitar 10,5 jam. Oleh karena itu, perlu ada beberapa penyesuaian saat kita minum obat. Yang pertama, jika kita mendapatkan obat yang diminum 1 kali sehari, maka obat tersebut bisa kita minum pada saat berbuka, saat malam, maupun saat sahur. Nah, sahabat-sahabat harus berkonsultasi dengan dokter maupun apoteker mana jam terbaik untuk meminum obat tersebut. Karena setiap obat memiliki karakteristik tersendiri. Misalnya, pada obat kolesterol, itu lebih baik dikonsumsi saat malam hari karena pembentukan kolesterol terjadi pada malam hari. Ada obat lain yaitu contohnya furosemid, lebih baik diminum pagi hari karena memiliki efek samping sering buang air kecil. Jika diminum malam hari justru akan mengganggu tidur karena menyebabkan kita tidak nyenyak karena akan sering buang air kecil. Jadi jangan lupa untuk konsultasi kapan waktu terbaik untuk meminum obat tersebut. Nah, bagi pasien-pasien kronis atau yang meminum obat terus-menerus, contohnya pada pasien diabetes, pada pasien hipertensi atau darah tinggi, dan pasien epilepsi, harus tetap teratur ya meminum obat, karena ini demi kesembuhan dan kestabilan. Berikutnya, apabila mendapatkan resep yang diminum 2 kali sehari, dapat diminum saat berbuka dan saat sahur. Kemudian jika mendapatkan obat yang diminum 3 kali sehari, maka dapat diminum saat berbuka, malam hari, dan saat sahur. Malam hari kira-kira pukul 11 malam. Kemudian, jangan lupa konsultasikan dengan dokter apabila mendapatkan obat yang diminum 4 atau 5 kali sehari saat puasa. Berikutnya, untuk waktu minum obat, ada yang diminum sebelum makan, saat makan, dan sesudah makan. Obat yang diminum sebelum makan artinya obat tersebut diminum saat keadaan perut kosong, yaitu 30 menit sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Obat yang diminum saat makan artinya kita makan beberapa suap terlebih dahulu, kemudian kita minum obat dan kita melanjutkan makan lagi. Berikutnya ada obat yang diminum sesudah makan, artinya saat perut kita terisi. Itu diminum 5-10 menit sesudah kita makan.
Jadi sahabat Yasvin, jangan ragu untuk tetap teratur minum obat agar tujuan terapi atau tujuan pengobatan dapat tetap tercapai. Penuhi kebutuhan nutrisi dan minum secara cukup agar puasa kita juga tetap fit. Ya sahabat Yasvin, demikian edukasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.